Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ala jami'i ibadillahi as-salihin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, kita di pembahasan kali ini membahas tentang alamat daripada Lailatul Qadar, tanda malam Lailatul Qadar. Ulama ada menyebutkan beberapa tanda daripada malam Lailatul Qadar. Ada tujuh tanda yang disebutkan oleh ulama. Namun kata ulama, kebanyakan tanda ini nampaknya setelah Lailatul Qadar itu terjadi. Memang ada sebagian yang berbarengan dengan Lailatul Qadar itu. Tanda yang pertama adalah sebagaimana disebutkan daripada Ibnu Huzaimah. Kata beliau, Lailatul Qadri innaha safiyah baljatun la harah wa la baridah tattadih kawakibuha. Kata beliau adalah malam Lailatul Qadar itu malamnya bersih. Bintang-bintang itu dapat dengan jelas dipandang, tidak gelap. Jadi bintang itu sangat jelas dipandang pada malam hari. La harah wa la baridah, tidak hawa pada malam hari itu tidak panas dan tidak juga dingin. Artinya hawa ya udara yang di tengah-tengah dalam keadaan sejuk. Lalu kata beliau, matahari di pagi harinya itu laisa laha syu'a mithlal qamar lailatul badri. Kata beliau, tandanya juga seseorang jika ingin mengetahui bahwasanya malam tersebut telah terjadi Lailatul Qadar, maka dia dapat melihat matahari di esok harinya. Matahari pada esok harinya itu, kata beliau, adalah tidak mengeluarkan cahaya yang kuat seperti hari-hari atau pagi-pagi biasanya. Karena kalau di hari-hari biasa, matahari ketika terbit dia akan terang, cahayanya akan kuat. Namun kata beliau, ketika malam itu terjadi Lailatul Qadar, maka matahari terbit itu dia terbit namun redup cahayanya, tidak mengeluarkan cahaya yang kuat. Dikatakan beliau seperti bulan di malam bulan purnama, di pertengahan bulan, yaitu 15. Memang bercahaya namun cahayanya tidak kuat, hanya terang biasa. Dikatakan beliau lagi, di matahari tersebut ada sedikit samar-samar warna merah, bukan mataharinya merah, tidak. Namun ada sedikit samar warna merah sedikit di matahari tersebut. Inilah kata Ibnu Huzaimah tanda seseorang ingin mengetahui daripada Lailatul Qadar. Tanda yang kedua juga disebutkan oleh Jabir bin Samurah. Kata beliau, Lailatul Qadri Lailatul Matar. Kata beliau, Lailatul Qadar itu seseorang jika ingin mengetahuinya apabila di malam itu turun hujan. Turun hujan di malam harinya. Ini adalah tanda yang kedua yang disebutkan oleh Jabir. Adanya hujan ini juga sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri ini pada satu pagi melihat Rasulullah SAW di kening beliau itu ada bekas tanah dan air. Ada bekas tanah dan air di kening Rasulullah SAW. Karena masjid Rasulullah SAW itu ketika turun hujan maka akan sedikit masuk juga daripada air ke dalam masjid itu. Ini juga kata Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya malam Lailatul Qadar itu juga apabila di situ ada turun daripada hujan di malam harinya. Pendapat yang tanda yang ketiga kata ulama adalah wa minal ibadi may yara nuran fis sama. Ini tanda yang ketiga ini mungkin diberikan kepada orang-orang yang khusus, adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang saleh. Di antara hamba-hamba Allah Ta'ala itu dapat melihat tanda Lailatul Qadar ketika mereka melihat di langit itu ada cahaya. Ada cahaya.
Ini tanda yang ketiga. Lalu tanda yang keempat juga disebutkan oleh ulama, faqila yura kullu syai'in sajidan. Dilihat segala sesuatu itu bagi orang yang diberikan Allah keistimewaan, dia dapat merasakan bahwa segala sesuatu itu seperti sedang sujud kepada Allah Ta'ala. Pepohonan seperti dalam keadaan sujud dia dapat merasakan, dan semua benda seperti sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda yang keempat. Tanda yang kelima, wakila al-anwar fi kulli makanin sati'ah hatta fil mawadi' al-mudrimah. Tanda yang kelima, kata ulama, adalah tempat yang biasa di situ tidak dapat dilihat, begitu gelap ketika malam Lailatul Qadar, maka tempat tersebut masih dapat dilihat dengan mata, masih dapat dilihat. Ketika di malam biasa tidak mampu begitu gelap, ketika malam Lailatul Qadar, maka segala tempat itu menjadi dapat dilihat dengan mata, yaitu terang. Lalu pendapat tanda yang keenam adalah wakila yusma' salam atau khitab minal malaikah. Tanda yang keenam ini juga adalah diberikan kepada orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Seseorang tersebut akan mendengar salam daripada malaikat, atau mendengar suara yang mengucapkan salam pada malam Lailatul Qadar. Lalu tanda yang ketujuh, wakila alamatuha istijabatul doa. Tanda yang ketujuh, jika seseorang ingin mengetahui bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar, cukuplah dia mengetahui apakah doa-doanya itu dikabulkan Allah. Jadi setelah bulan Ramadan, ketika doa yang dia pinta selama bulan Ramadan itu banyak yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, banyak yang diijabah oleh Allah Ta'ala, maka berarti orang tersebut telah menemui daripada malam Lailatul Qadar. Inilah tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ada 7 tanda yang disebutkan oleh ulama. Lalu malam Lailatul Qadar ini, apakah seseorang harus untuk mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar, diberikan daripada keutamaan 1000 bulan ini, apakah seseorang harus melihat tanda tersebut, harus yakin bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Tidak, kata Imam Nawawi, cukuplah seseorang itu menghidupkan malam tersebut. Tidak penting, tidak perlu apakah dia itu tahu malam Lailatul Qadar atau tidak. Cukup dengan dia mengisinya, misalkan dengan membaca Al-Quran, menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan berselawat kepada Rasulullah, dengan beristighfar. Lalu di malam dia menghidupkan itu, di situ turun Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan daripada Lailatul Qadar tadi. Ini adalah yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi. Mudah-mudahan bulan Ramadan pada tahun ini, Lailatul Qadar pada malam-malam yang tersisa daripada bulan Ramadan ini menjadi 1000 bulan membaca Al-Quran bagi orang yang membaca Al-Quran, menjadi 1000 bulan bersalawat kepada Rasulullah SAW bagi orang yang bersalawat kepada Rasulullah, menjadi 1000 bulan istighfar bagi orang yang memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menjadi 1000 bulan lalai kepada Allah, bukan menjadi 1000 bulan menonton televisi, bukan menjadi 1000 bulan memegang handphonenya, bukan menjadi 1000 bulan menggibah daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala